suamiku menghadiahkan kucing besar yang lucu. Tapi 1 hari kemudian, suamiku tiba-tiba meninggal karena serangan jantung. Setelah suamiku meninggal, tanpa sepengetahuanku ibu mertua tiba-tiba membuang kucingnya dengan alasan kucing itu pembawa virus. Aku merasa hancur. Tapi 2 hari kemudian saat aku sendirian dan sedang menangis di rumah, kucing itu datang lagi masuk menemuiku dan berlari ke halaman taman belakang rumah kami. Kucing itu menggali sebuah tanah dengan panik. Karena penasaran, saat aku membantu menggali tanahnya, aku syok. Badanku gemetar. Ternyata yang terkubur di dalam tanah adalah... Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan deras mengguyur kota sore itu, menciptakan irama ketukan yang konstan di atap rumah besar milik Adam dan Fiana. Langit yang gelap membuat suasana di dalam rumah terasa lebih suram dari biasanya, meskipun lampu-lampu kristal di ruang tengah sudah dinyalakan. Fiana duduk di sofa ruang tamu, jemarinya memegang tasbih, bibirnya bergerak pelan melantunkan zikir menunggu kepulangan suaminya. Sudah beberapa hari ini perasaan Fiana tidak enak. Entah kenapa, detak jantungnya sering berpacu lebih cepat tanpa alasan yang jelas setiap kali memikirkan Adam. Suaminya itu belakangan ini terlihat sangat lelah, wajahnya sering pucat, dan sorot matanya menyeratkan beban pikiran yang sangat berat yang enggan ia bagi. Suara gerbang otomatis yang terbuka membuyarkan lamunan Fiana. Ia segera bangkit, merapikan gamis panjangnya, dan berjalan menuju pintu utama. Sebuah mobil sedan hitam masuk ke halaman, membelah derasnya hujan. Tak lama kemudian, sosok Adam muncul dari balik pintu mobil dengan memayungi dirinya sendiri. Namun, ada yang berbeda kali ini. Adam tidak membawa tas kerjanya seperti biasa. Di lengan kanannya, ia memanggul sebuah keranjang hewan berukuran besar yang tertutup kain. Fiana mengernyitkan dahi, rasa penasaran menyeruak di tengah kekhawatirannya. Adam masuk ke teras dengan napas sedikit terengah, meletakkan keranjang itu di lantai marmer yang dingin sebelum menyalami dan mencium kening istrinya dengan lembut. Fiana menyambut tangan suaminya yang terasa dingin. Ia menatap keranjang itu, lalu menatap wajah suaminya bergantian. Adam tersenyum, namun senyum itu tidak mencapai matanya yang tampak redup. Adam berkata bahwa ia membawa teman baru untuk Fiana. Dengan perlahan, Adam membuka pintu keranjang tersebut. Dari dalam sana, keluarlah seekor makhluk berbulu lebat yang sangat indah. Seekor kucing jantan berukuran sangat besar, jauh lebih besar dari kucing kampung biasa, dengan bulu berwarna keemasan yang tebal dan ekor yang mengembang seperti kemoceng. Kucing itu melangkah keluar dengan anggun, menatap sekeliling ruangan dengan mata kuningnya yang tajam dan waspada. Fiana ternganga melihat kucing itu. Ia belum pernah melihat kucing seindah dan segagah itu secara langsung. Adam memperkenalkan kucing itu bernama Leo. Fiana bertanya mengapa tiba-tiba Adam membawa pulang seekor kucing, padahal mereka tidak pernah membicarakan rencana untuk memelihara hewan sebelumnya. Adam menatap Fiana lekat-lekat, memegang kedua bahu istrinya dengan cengkeraman yang sedikit lebih erat dari biasanya. Dengan nada suara yang rendah dan sangat serius, Adam mengatakan bahwa Leo bukan sekadar hewan peliharaan. Adam berkata bahwa jika suatu saat nanti dirinya sedang tidak ada di rumah, atau harus pergi untuk waktu yang sangat lama, Leo yang akan menjaga Fiana. Kalimat itu terdengar ganjil di telinga Fiana. Frasa pergi untuk waktu yang lama itu membuat dada Fiana sesak. Malam harinya, suasana makan malam terasa hening. Hanya denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen yang terdengar. Adam makan sangat sedikit. Ia lebih banyak mengaduk-aduk nasinya sambil menatap kosong ke arah vas bunga di tengah meja. Leo, si kucing besar itu, duduk tenang di atas karpet di dekat kaki kursi Adam, seolah sedang berjaga. Fiana mencoba memecah keheningan dengan menanyakan pekerjaan Adam di kantor. Adam hanya menjawab singkat bahwa semuanya baik-baik saja, dan Fiana tidak perlu memikirkan urusan kantor. Jawaban itu justru membuat Fiana semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Adam adalah tipe suami yang terbuka, namun kali ini ia membangun tembok tinggi di sekeliling dirinya. Setelah makan malam, Adam langsung menuju ruang kerjanya dan mengunci pintu. Fiana yang merasa gelisah tidak bisa langsung tidur. Ia memutuskan untuk membereskan dapur dan menyiapkan keperluan untuk besok pagi. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam ketika Fiana akhirnya masuk ke kamar tidur. Namun Adam belum juga menyusul. Fiana mencoba memejamkan mata, tapi rasa kantuk tak kunjung datang. Pikirannya melayang pada ucapan Adam tadi sore tentang Leo yang akan menjaganya. Mengapa Adam berbicara seolah-olah ia akan pergi jauh dan tak kembali? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Karena tak bisa tidur,
Viana bangun untuk menunaikan salat malam guna menenangkan hatinya. Ia menggelar sajadah di sudut kamar, bersujud lama memohon perlindungan Allah untuk rumah tangganya. Selesai salat, Viana berniat membuatkan teh hangat untuk suaminya yang masih bekerja. Dengan langkah pelan agar tidak menimbulkan suara, Viana berjalan menuju ruang kerja Adam yang terletak di ujung lorong lantai 1. Lampu lorong sudah dimatikan, hanya cahaya remang dari celah bawah pintu ruang kerja Adam yang terlihat. Saat Viana hendak mengetuk pintu, langkahnya terhenti. Ia mendengar suara Adam dari dalam ruangan. Suara itu terdengar keras, penuh emosi, dan kemarahan yang tertahan. Adam sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Viana, yang tidak bermaksud menguping, terpaku di tempat karena mendengar Adam menyebut kata ibu. Suara Adam terdengar bergetar. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan memberikan uang itu lagi. Adam menegaskan bahwa perusahaan sedang diaudit, dan ia tidak bisa terus-menerus menutupi lubang hutang yang dibuat oleh ibunya. Viana menutup mulutnya dengan tangan, terkejut mendengar konflik yang selama ini disembunyikan Adam. Adam terdengar semakin frustrasi. Ia berkata bahwa ini adalah terakhir kalinya ia memperingatkan ibu. Adam menyebutkan bahwa ia tahu kemana larinya uang-uang sebelumnya, bukan untuk modal usaha seperti yang dikatakan ibunya, melainkan habis untuk investasi bodong yang tidak jelas juntrungannya. Percakapan itu diakhiri dengan suara benda keras yang dibanting ke meja, mungkin telepon atau tumpukan berkas. Hening menyelimuti lorong itu. Viana gemetar. Ia tahu hubungan Adam dengan Ibu Ratih, ibu tirinya, memang tidak terlalu hangat, tapi ia tidak menyangka ada masalah keuangan sebesar ini. Viana memutuskan untuk kembali ke kamar dengan hati yang semakin tidak tenang, membatalkan niatnya membuatkan teh. Ia tidak ingin Adam tahu bahwa ia mendengar pertengkaran itu. Malam itu Adam baru masuk ke kamar menjelang subuh. Viana pura-pura tertidur, namun ia bisa merasakan Adam mencium keningnya lama sekali. Lalu terdengar bisikan lirih dari mulut suaminya, permohonan maaf karena telah melibatkan Viana dalam hidupnya yang rumit. Air mata Viana menetes dalam diam membasahi bantal. Ia ingin bangun dan memeluk suaminya, bertanya apa yang sebenarnya terjadi, tapi rasa takut menahannya. Ia takut menambah beban Adam. Di ujung kaki tempat tidur, Viana melihat siluet Leo yang duduk tegak dalam gelap. Matanya menyala memantulkan cahaya lampu jalan dari jendela, menatap tajam ke arah pintu kamar seolah sedang mengawasi ancaman yang tak terlihat. Matahari pagi menyelinap malu-malu di balik awan mendung yang masih menggantung sisa hujan semalam. Viana sudah bangun lebih awal, menyibukkan diri di dapur untuk menyiapkan sarapan favorit Adam, nasi goreng dengan telur mata sapi setengah matang. Meskipun hatinya masih diliputi kecemasan sisa kejadian semalam, Viana berusaha tampil ceria di depan suaminya. Ia ingin pagi ini menjadi awal yang baik. Adam turun dari tangga dengan wajah yang tampak lebih segar, meski kantung mata hitam masih tercetak jelas di wajahnya. Ia sudah rapi dengan kemeja kerjanya, siap untuk berangkat ke kantor. Leo berjalan mengikuti Adam di belakangnya, ekornya yang besar melambai-lambai dengan anggun. Belum sempat mereka duduk di meja makan, bel rumah berbunyi nyaring berkali-kali, menandakan ketidaksabaran tamu yang datang. Pembantu rumah tangga mereka bergegas membukakan pintu. Suara langkah sepatu hak tinggi terdengar menggema di lantai marmer, diikuti aroma parfum yang sangat menyengat. Ibu Ratih muncul di ruang makan dengan penampilan yang mencolok. Ia mengenakan gaun pagi yang terlalu mewah untuk sekadar bertamu, lengkap dengan perhiasan emas yang bergelantungan di leher dan pergelangan tangannya. Wajahnya dipulas riasan tebal, menyembunyikan kerutan usia yang mulai tampak. Senyum lebar terpasang di wajahnya, namun bagi Viana, senyum itu tidak pernah terasa hangat. Ibu Ratih langsung menyapa Adam dengan suara yang dibuat-buat manja, mengabaikan keberadaan Viana yang sedang menata piring. Ia membawa sebuah rantang kecil di tangannya. Tanpa basa-basi, Ibu Ratih meletakkan rantang itu di meja dan membukanya. Aroma jamu herbal yang pekat dan sedikit menyengat langsung memenuhi ruangan, mengalahkan aroma nasi goreng yang baru dimasak Viana. Ibu Ratih berkata bahwa ia sengaja datang pagi-pagi membawakan ramuan kesehatan khusus untuk Adam, karena semalam Adam terdengar kurang sehat di telepon. Ia menuangkan cairan berwarna coklat keruh itu ke dalam gelas besar, dan menyodorkannya tepat di depan wajah Adam. Adam menatap gelas itu dengan ragu. Ia menolak halus, mengatakan bahwa ia sudah merasa lebih baik dan hanya butuh sarapan biasa. Namun, Ibu Ratih tidak menyerah. Ia mulai mendramatisir keadaan, mengatakan bahwa Adam tidak menghargai usaha ibunya yang sudah bangun subuh demi meracik jamu itu. Ia mengungkit-ungkit jasa almarhum ayah Adam yang memintanya menjaga Adam. Wajah Adam mengeras, ia tampak tidak ingin ribut di pagi hari, apalagi di depan Viana. Dengan helaan napas panjang tanda menyerah, Adam mengambil gelas itu. Viana ingin mencegah, entah kenapa firasat buruknya kembali muncul melihat cairan pekat itu,
Tapi ia tidak punya alasan logis untuk melarang suaminya meminum pemberian ibunya sendiri. Adam meminum habis jamu itu dalam beberapa tegukan besar. Wajahnya sedikit meringis menahan rasa pahit yang tertinggal. Ibu Ratih tersenyum puas, matanya berkilat aneh saat melihat gelas itu kosong. Ia segera mengambil gelas kotor itu dan membawanya ke wastafel dapur. Mencucinya sendiri dengan terburu-buru, hal yang sangat tidak lazim dilakukan oleh Ibu Ratih yang biasanya anti menyentuh pekerjaan dapur. Fiana memperhatikan gerak-gerik itu dengan penuh tanda tanya. Setelah mencuci gelas, Ibu Ratih pamit pulang dengan alasan ada arisan pagi, meninggalkan Adam yang mulai menyantap nasi gorengnya. 10 menit berlalu sejak kepergian Ibu Ratih. Adam tiba-tiba menjatuhkan sendok yang dipegangnya. Suara denting logam beradu dengan lantai keramik membuat Fiana terlonjak kaget. Ia menoleh dan mendapati Adam sedang mencengkeram dadanya erat-erat. Wajah Adam berubah merah padam, lalu dengan cepat memucat menjadi seputih kertas. Napasnya terdengar memburu dan berbunyi seperti orang yang tercekik. Fiana panik, ia segera berlari menghampiri suaminya. Adam mencoba bicara, tapi tidak ada suara yang keluar, hanya buih putih yang mulai muncul di sudut bibirnya. Tubuh Adam kejang hebat, kursi yang didudukinya terguling, membuat tubuh kekarnya jatuh menghantam lantai dengan keras. Fiana berteriak histeris memanggil nama suaminya. Ia memangku kepala Adam, air matanya tumpah tak terbendung. Tangan Adam yang gemetar berusaha meraih wajah Fiana, matanya membelalak seolah ingin menyampaikan pesan terakhir yang sangat penting, namun kesadaran merenggutnya terlalu cepat. Tubuh Adam mengejang sekali lagi sebelum akhirnya lemas terkulai di pelukan Fiana. Pembantu rumah tangga yang mendengar teriakan Fiana datang berlari, dan ikut menjerit ketakutan. Dengan tangan gemetar, Fiana meraba nadi di leher Adam. Lemah. Sangat lemah dan tidak beraturan. Ia segera meraih ponselnya dan menelepon ambulans dengan suara tersendat-sendat oleh tangis. Perjalanan ke rumah sakit terasa seperti neraka bagi Fiana. Sirine ambulans yang meraung-raung seakan menyayat hatinya. Para medis berusaha melakukan pertolongan pertama di dalam mobil, memompa dada Adam, memberikan oksigen, namun monitor detak jantung terus menunjukkan grafik yang semakin melemah. Fiana menggenggam tangan Adam yang mulai dingin, terus membisikkan doa dan kalimat syahadat di telinga suaminya, berharap keajaiban terjadi. Namun takdir berkata lain. Sesampainya di unit gawat darurat, dokter dan perawat langsung mengerubungi Adam, melakukan segala upaya medis yang mungkin. Fiana menunggu di luar tirai dengan tubuh gemetar hebat, mukena yang ia pakai untuk salat subuh tadi masih belum ia lepas, kini basah oleh air mata. 15 menit kemudian, dokter keluar dengan wajah tertunduk. Ia menggeleng pelan kepada Fiana. Dunia Fiana runtuh seketika. Lantai rumah sakit terasa berputar. Dokter menjelaskan bahwa Adam mengalami gagal jantung mendadak yang sangat masif, dan nyawanya tidak tertolong. Fiana jatuh terduduk di lantai, tangisnya pecah menjadi raungan pilu yang menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Di tengah kekalutan itu, Ibu Ratih muncul di lorong rumah sakit. Ia datang begitu cepat, seolah-olah sudah menunggu kabar ini. Penampilannya masih sama rapinya dengan pagi tadi, tidak ada jejak kepanikan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Ibu Ratih memeluk Fiana sebentar, pelukan yang terasa kaku dan formal, lalu segera beralih kepada dokter. Fiana, di sela isak tangisnya, mendengar Ibu Ratih bertanya tentang prosedur pemulangan jenazah. Dokter menyarankan otopsi karena kematian Adam yang mendadak dan usianya yang masih muda dinilai tidak wajar. Namun, dengan suara lantang dan tegas, Ibu Ratih menolak. Ia beralasan bahwa ia tidak ingin jenazah anaknya dibedah-bedah dan disakiti lagi. Ia ingin Adam segera dimakamkan dengan tenang. Fiana yang sedang dalam kondisi syok berat, tidak memiliki kekuatan untuk membantah atau berpikir jernih. Ia hanya bisa menurut. Pikirannya terlalu penuh dengan duka kehilangan belahan jiwanya. Jenazah Adam dibawa pulang ke rumah duka siang itu juga. Rumah yang tadinya hangat kini berubah menjadi tempat yang dingin dan penuh aura kematian. Para pelayat mulai berdatangan. Fiana duduk di samping jenazah suaminya yang sudah dikafani, tatapannya kosong. Ia merasa separuh jiwanya ikut mati bersama Adam. Sementara itu, Ibu Ratih terlihat sibuk bukan main. Bukan sibuk mendoakan, melainkan sibuk mengatur para pelayat dan berbicara dengan beberapa orang yang Fiana kenali sebagai notaris dan rekan bisnis Adam. Sesekali mata Ibu Ratih melirik ke arah brankas di ruang kerja Adam yang terkunci rapat. Di sudut ruangan, di bawah bayang-bayang lemari hias, Leo duduk diam. Kucing besar itu tidak beranjak sedikitpun sejak jenazah tuannya tiba. Matanya yang tajam tidak lepas menatap Ibu Ratih. Setiap kali Ibu Ratih melintas di dekat keranda jenazah, Leo mengeluarkan suara geraman rendah dari tenggorokannya, bulu-bulu di punggungnya berdiri tegak. Hewan itu tahu. Insting purbanya mencium aroma bahaya dan kejahatan yang menguar dari wanita itu.
Fiana yang samar-samar mendengar geraman Leo menoleh pelan. Ia melihat tatapan kebencian di mata kucing itu, tatapan yang sama persis dengan apa yang ia rasakan di lubuk hatinya yang paling dalam, namun belum berani ia suarakan. Ada sesuatu yang salah dengan kematian suaminya, dan kucing itu tampaknya menjadi satu-satunya makhluk yang mengerti. Suasana rumah pasca pemakaman Adam terasa begitu mencekam dan hampa, seolah-olah nyawa rumah itu ikut terkubur bersama pemiliknya. Karangan bunga duka cita yang berjejer di halaman depan mulai layu, kelopaknya berguguran satu persatu tersapu angin, menciptakan pemandangan yang menyedihkan. Fiana masih mengurung diri di kamar utama, duduk bersimpuh di atas sajadah dengan mata sembab yang tak henti-hentinya mengalirkan air mata. Ia merasa separuh jiwanya telah direnggut paksa. Bayangan wajah Adam yang membiru saat sakaratul maut terus menghantuinya setiap kali ia memejamkan mata. Di sudut kamar, Leo meringkuk diam. Kucing besar itu tidak mau makan atau minum sejak tuannya pergi. Ia hanya menatap pintu kamar dengan tatapan nanar, seolah berharap Adam akan tiba-tiba masuk dan memanggil namanya. Kesunyian itu pecah ketika suara langkah kaki tegas terdengar menaiki tangga. Pintu kamar Fiana dibuka tanpa ketukan. Ibu Rati berdiri di sana dengan wajah dingin, tanpa sedikit pun guratan kesedihan. Ia memandang Fiana yang rapuh dengan tatapan meremehkan, lalu pandangannya beralih pada Leo yang langsung bangkit dan mendesis waspada. Ibu Rati menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra, berakting seolah-olah ada bau busuk yang menyengat di ruangan itu. Dengan nada suara yang tajam dan memerintah, ia berkata bahwa rumah ini perlu dibersihkan dari segala sumber penyakit, dan sumber penyakit pertama yang ia tunjuk adalah Leo. Menurut Ibu Ratih, kucing itu kotor, membawa virus, dan bisa saja menjadi penyebab kematian Adam yang mendadak karena bulunya yang mungkin terhirup ke paru-paru. Fiana yang mendengar tuduhan tidak masuk akal itu mencoba membela diri dengan suara parau. Ia mengatakan bahwa Leo adalah kucing yang sangat bersih, rutin divaksin, dan selalu dirawat dengan baik oleh Adam. Lagi pula, Leo adalah amanah terakhir dari suaminya yang harus ia jaga. Namun, Ibu Ratih tidak peduli. Ia berjalan mendekat dan membentak Fiana agar tidak menjadi istri yang bodoh. Ia mengatakan bahwa Fiana harus memikirkan kesehatannya sendiri, jika tidak ingin berakhir tragis seperti Adam. Ibu Ratih berdalih bahwa ia melakukan semua ini demi kebaikan Fiana sebagai satu-satunya keluarga yang tersisa, padahal di balik kalimat manis itu tersimpan rencana jahat untuk menyingkirkan satu-satunya penjaga yang ditakutinya di rumah itu. Tanpa menunggu persetujuan Fiana, Ibu Ratih bertepuk tangan 2 kali. 2 orang pria bertubuh kekar dengan pakaian serba hitam masuk ke dalam kamar. Mereka membawa sebuah jaring tangkap hewan dan sarung tangan tebal. Fiana terbelalak kaget, ia segera bangkit dan berlari menghadang mereka, merentangkan tangannya untuk melindungi Leo. Fiana memohon sambil menangis agar mereka tidak membawa Leo pergi. Ia berteriak memanggil nama Allah, memohon belas kasihan ibu mertuanya. Namun, Ibu Ratih justru memerintahkan kedua pria itu untuk menyingkirkan Fiana terlebih dahulu. Salah satu pria itu menahan tubuh Fiana dengan kasar, menyeretnya menjauh dari sudut tempat Leo berada. Fiana meronta sekuat tenaga, tetapi tenaganya yang terkuras karena kesedihan tidak sebanding dengan kekuatan pria itu. Leo yang melihat Fiana disakiti langsung bereaksi. Insting liar kucing Maine-Coon itu keluar. Ia melompat menerjang pria yang memegangi jaring, mencakar wajahnya hingga meninggalkan bekas merah panjang. Pria itu mengadu kesakitan dan memaki kasar. Pertarungan yang tidak seimbang pun terjadi di dalam kamar itu. Leo berlarian lincah di atas lemari, menjatuhkan vas bunga dan bingkai foto pernikahan Fiana dan Adam hingga pecah berantakan di lantai. Suara pecahan kaca bercampur dengan teriakan histeris Fiana dan bentakan kasar orang-orang suruhan Ibu Ratih menciptakan keributan yang mengerikan. Leo berusaha bertahan mati-matian, ia mendesis dan mencakar siapapun yang mendekat. Seolah ia tahu jika ia tertangkap, ia tidak akan pernah bisa kembali lagi untuk melindungi majikan perempuannya. Namun, ruang gerak Leo semakin sempit. Pria kedua berhasil menyudutkan Leo di bawah meja rias. Dengan gerakan cepat, jaring tebal itu dilemparkan menutupi tubuh besar Leo. Kucing itu meronta, mengeong keras dengan suara yang memilukan hati, memanggil Fiana untuk menolongnya. Hati Fiana hancur berkeping-keping melihat kucing kesayangan suaminya diperlakukan seperti binatang buas yang berbahaya. Ia berusaha melepaskan diri dari pegangan pria yang menahannya, menggigit tangan pria itu hingga ia dilepaskan, lalu berlari mengejar mereka yang mulai menyeret Leo keluar kamar. Fiana sempat memegang ujung jaring itu, tapi Ibu Ratih menendang tangan Fiana hingga terlepas. Leo dimasukkan dengan paksa ke dalam sebuah kotak pengangkut yang sempit dan gelap di bagasi mobil van yang sudah menunggu di depan rumah. Fiana berlari tanpa alas kaki sampai ke teras, air matanya membasahi pipi dan jilbabnya yang berantakan. Ia melihat mobil itu melaju kencang meninggalkan pekarangan rumah, membawa pergi satu-satunya kenangan hidup yang ditinggalkan Adam.
Fiana jatuh terduduk di aspal yang panas, menangis terseduh-seduh memanggil nama Leo. Dari ambang pintu, Ibu Ratih berdiri sambil bersedekap, menatap Fiana dengan senyum kemenangan yang tipis. Ia berkata dengan nada puas bahwa sekarang rumah sudah bersih, dan Fiana harus berterima kasih padanya. Setelah itu, Ibu Ratih pergi dengan mobil mewahnya, meninggalkan Fiana sendirian dalam kesepian yang semakin mencekam. Malam itu Fiana tidak bisa tidur sama sekali. Ia membersihkan kekacauan di kamarnya sendirian. Setiap pecahan kaca bingkai foto yang ia pungut terasa menusuk hatinya. Ia melihat cakaran-cakaran dalam di kusen pintu kamar, jejak perlawanan Leo yang sia-sia. Fiana memeluk bantal bekas tidur Adam, menghirup aroma tubuh suaminya yang mulai memudar, dan meminta maaf berulang kali karena gagal menjaga amanah itu. Ia merasa sangat tidak berdaya melawan dominasi Ibu Ratih yang begitu kuat dan kejam. Namun, di tengah keputusasaan itu, timbul satu tekad kecil di hati Fiana. Ia tidak boleh terus-menerus menangis. Adam pernah berkata bahwa Leo bukan kucing biasa, dan cara Ibu Ratih yang begitu ngotot menyingkirkan Leo menimbulkan kecurigaan baru di benak Fiana. Mengapa seorang ibu mertua begitu takut pada seekor kucing? Pertanyaan itu menjadi benih keberanian yang mulai tumbuh di hati Fiana. 2 hari berlalu sejak peristiwa pengusiran Leo. Rumah besar itu terasa seperti kuburan raksasa bagi Fiana. Langit di luar tampak labu, seolah turut berduka, menumpahkan gerimis yang tak kunjung henti sejak pagi. Fiana menghabiskan waktunya dengan mengaji dan salat, mencoba mencari ketenangan di tengah badai duka yang melanda hidupnya. Suara lantunan ayat suci Al-Quran menggema pelan di ruang tengah yang kosong, memantul di dinding-dinding dingin yang menjadi saksi bisu kesendiriannya. Meskipun secara fisik Fiana terlihat pasrah, batinnya terus bergolak. Ia mulai menyadari ada banyak kejanggalan dalam kematian suaminya, dan sikap Ibu Ratih yang semakin otoriter menguasai aset-aset Adam semakin memperkuat kecurigaannya. Menjelang maghrib, saat Fiana sedang melipat mukenanya, ia mendengar suara aneh dari arah belakang rumah. Suara itu terdengar samar, tertutup oleh suara rintik hujan yang memukul genteng. Awalnya Fiana mengira itu hanya suara tikus atau dahan pohon yang patah. Namun, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan ritmis. Srek, srek, srek. Seperti suara kuku yang digarukkan ke kayu. Jantung Fiana berdegup kencang. Ketakutan menyelinap di benaknya, membayangkan jika itu adalah orang jahat yang berniat buruk, mengingat ia tinggal sendirian di rumah sebesar ini. Dengan memberanikan diri, Fiana mengambil payung dan berjalan perlahan menuju pintu dapur yang terhubung ke halaman belakang. Fiana menyalakan lampu teras belakang, lalu dengan tangan gemetar ia membuka kunci pintu. Saat pintu terbuka sedikit, angin malam yang dingin langsung menerpa wajahnya. Di bawah sorot lampu kuning yang remang-remang, Fiana melihat sesosok makhluk yang basah kuyup duduk di atas keset. Mata Fiana membelalak tak percaya. Itu Leo. Kucing besar itu kembali. Namun, kondisinya sangat memprihatinkan. Bulu emasnya yang dulu megah kini kotor penuh lumpur hitam dan kusut menggumpal. Tubuhnya terlihat lebih kurus, dan salah satu kaki depannya terangkat, tampak pincang dan berdarah. Meski begitu, mata Leo masih memancarkan kilat ketajaman yang sama, tatapan penuh tekad yang seolah menembus jiwa Fiana. Fiana langsung menjatuhkan payungnya dan berlutut memeluk kucing itu, tanpa mempedulikan bajunya yang ikut kotor terkena lumpur. Ia menangis haru, bersyukur kepada Allah karena telah mengembalikan pelindungnya. Ia memeriksa luka di kaki Leo, tampak seperti bekas jeratan kawat atau duri tanaman hutan. Fiana segera membopong Leo masuk ke dalam rumah, mengambil handuk hangat dan makanan kucing kaleng favoritnya. Namun, anehnya, Leo menolak makan. Kucing itu melompat turun dari pangkuan Fiana meski kakinya sakit. Ia mengeong keras dan mendesak. Suaranya terdengar tidak sabar. Leo menggigit ujung gamis Fiana dan menarik-nariknya ke arah pintu belakang lagi, seolah mengajak Fiana untuk keluar. Fiana bingung. Ia mencoba menenangkan Leo, mengatakan bahwa di luar hujan dan Leo harus istirahat. Tapi Leo bersikeras. Ia terus menarik baju Fiana, bahkan mencakar pelan betis Fiana, memberikan isyarat bahwa ada sesuatu yang sangat mendesak. Melihat gelagat Leo yang tidak biasa, Fiana teringat ucapan almarhum suaminya. Leo akan menjagamu. Mungkin kucing ini ingin menunjukkan sesuatu. Dengan rasa penasaran yang mengalahkan rasa takutnya, Fiana akhirnya menuruti kemauan Leo. Ia mengambil senter besar dari laci dapur, memakai sandal jepit, dan mengikuti langkah pincang Leo menembus hujan gerimis di halaman belakang. Leo membawa Fiana berjalan melewati kolam renang yang airnya keruh, terus menuju ke sudut paling ujung halaman, tepat di bawah pohon mangga tua yang rimbun. Di sana, tanahnya terlihat sedikit gembur, berbeda dengan tanah di sekitarnya yang pada tertutup rumput. Begitu sampai di titik itu,
Leo langsung menggali tanah dengan panik menggunakan kedua kaki depannya, mengabaikan rasa sakit pada kakinya yang terluka. Tanah dan lumpur berhamburan kemana-mana. Fiana yang berdiri memayungi Leo, merasa ada dorongan kuat untuk membantu. Ia merasa Leo sedang mencari sesuatu yang penting. Fiana meletakkan payung dan senternya, lalu mengambil skop kecil yang biasa ia gunakan untuk berkebun di dekat situ. Bersama-sama di bawah guyuran hujan malam yang semakin deras, Fiana dan Leo menggali tanah basah itu. Napas Fiana terengah-engah, gamisnya kotor penuh tanah, tapi ia tidak berhenti. Setelah menggali sedalam setengah meter, ujung skop Fiana membentur sesuatu yang keras. Tung! Bunyinya bukan seperti batu, melainkan logam. Jantung Fiana berdesir hebat. Ia mempercepat galiannya, menyingkirkan tanah-tanah yang menutupi benda tersebut. Perlahan, bentuk benda itu mulai terlihat. Itu adalah sebuah kotak besi persegi, seukuran kotak brankas kecil atau kotak penyimpanan dokumen tahan api. Kotak itu dibungkus berlapis-lapis dengan plastik hitam tebal dan dilakban sangat rapat. Seolah-olah si pengubur ingin memastikan isinya tetap kering dan aman meski terkubur bertahun-tahun. Tangan Fiana gemetar hebat saat mengangkat kotak berat itu keluar dari lubang. Ia membersihkan sisa tanah yang menempel pada plastiknya. Di bagian atas bungkusan plastik itu, samar-samar tertulis dengan spidol permanen berwarna perak, tulisan tangan yang sangat ia kenali. Tulisan tangan Adam. Tulisan itu berbunyi, "Untuk istriku Fiana, buka hanya jika aku sudah tiada." Fiana menutup mulutnya menahan isak tangis yang hendak meledak. Tubuhnya lemas seketika. Ia sadar, ini bukan sekadar kotak biasa. Ini adalah pesan terakhir dari suaminya, sebuah rahasia yang Adam sembunyikan darinya dan mungkin juga dari Ibu Ratih. Leo berhenti menggali. Kucing itu duduk di samping lubang galian, napasnya memburu, menatap kotak di tangan Fiana dengan tatapan puas, seolah tugas besarnya telah selesai. Fiana menatap Leo, lalu menatap kotak itu. Ia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya, bukan karena hujan, melainkan karena kesadaran mengerikan bahwa kematian suaminya mungkin bukanlah takdir alamiah semata. Ada misteri besar yang tersimpan di dalam kotak besi ini, misteri yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya dan menempatkannya dalam bahaya besar. Fiana segera mendekap kotak itu erat-erat ke dadanya, lalu bergegas membopong Leo dengan satu tangan lainnya, berlari masuk kembali ke dalam rumah, mengunci semua pintu dan jendela rapat-rapat. Malam itu, di dalam kamarnya yang terkunci, Fiana bersiap menghadapi kebenaran yang menyakitkan. Fiana duduk bersimpuh di lantai kamarnya yang dingin, mengabaikan tubuhnya yang menggigil karena pakaian yang basah kuyup oleh hujan. Pintu kamar telah ia kunci rapat, ditambah dengan grendel atas yang jarang ia gunakan, seolah-olah lapisan pengamanan itu bisa menahan teror yang kini merayap di punggungnya. Di hadapannya, tergeletak sebuah kotak besi berkarat di bagian engselnya, kotak yang baru saja ia gali bersama Leo dari bawah pohon mangga tua. Leo, sang kucing pahlawan, berbaring di atas karpet tebal di samping Fiana. Napas kucing itu masih terdengar berat, dan sesekali ia menjilati kakinya yang terluka akibat perjalanan panjangnya kembali ke rumah. Fiana menatap kotak itu dengan perasaan campur aduk, takut, penasaran, dan duka yang mendalam. Kotak ini adalah pesan terakhir dari Adam, suaminya yang telah tiada, sebuah jembatan komunikasi dari alam kubur yang mungkin akan mengubah seluruh hidup Fiana malam ini. Dengan tangan yang masih gemetar hebat, Fiana mulai merobek lapisan plastik hitam yang membungkus kotak tersebut. Lakban yang merekat kuat membuat kuku jari Fiana sakit saat berusaha membukanya. Namun ia tidak peduli. Suara robekan plastik terdengar nyaring di keheningan kamar, seirama dengan detak jantung Fiana yang memburu. Setelah lapisan plastik tersingkir, kotak besi berwarna abu-abu gelap itu terlihat jelas. Tidak ada gembok yang menggantung, namun ada kode kombinasi angka yang harus diputar. Fiana terdiam sejenak, memutar otak memikirkan kombinasi angka apa yang mungkin digunakan Adam. Ia mencoba tanggal pernikahan mereka, namun kotak itu tidak terbuka. Ia mencoba tanggal lahir Adam, hasilnya nihil. Keringat dingin mulai menetes di pelipis Fiana. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat momen-momen bersama suaminya. Tiba-tiba, ia teringat satu tanggal yang sangat spesifik. Tanggal di mana Adam pertama kali melamarnya di bawah guyuran hujan, persis seperti suasana malam ini. Dengan jari gemetar, Fiana memutar angka-angka itu. Klik. Suara mekanis terdengar, dan tutup kotak itu pun terbuka. Aroma kertas tua dan sedikit bau apek menyeruak keluar dari dalam kotak yang kedap udara itu. Fiana menahan napas. Di dalamnya, tersusun rapi beberapa benda yang tampak sangat penting. Benda pertama yang ia ambil adalah sebuah amplop coklat besar dengan tulisan tangan Adam yang tegak dan tegas, bukti medis wasiat. Fiana membuka amplop itu.
Isinya adalah lembaran hasil laboratorium dari sebuah klinik swasta yang tidak pernah Fiana dengar sebelumnya. Mata Fiana membelalak saat membaca baris demi baris hasil tes darah tersebut. Di sana tertulis jelas bahwa dalam darah Adam ditemukan kandungan arsenik dalam dosis kecil namun konsisten, yang telah menumpuk selama berbulan-bulan. Tanggal tes itu dilakukan seminggu sebelum Adam meninggal. Adam sudah tahu. Suaminya sudah tahu bahwa ia sedang diracuni perlahan-lahan, dan ia menyimpan bukti ini karena ia tahu waktunya tidak banyak lagi. Air mata Fiana menetes membasahi kertas hasil lab itu. Hatinya hancur membayangkan rasa sakit yang ditanggung Adam sendirian. Adam tidak pernah mengeluh. Ia tetap tersenyum di depan Fiana, meski tubuhnya digerogoti racun. Di balik hasil lab itu, terdapat sebuah surat wasiat yang ditulis tangan dan bermaterai, serta disahkan oleh notaris yang bukan notaris langganan perusahaan keluarga, melainkan notaris independen. Dalam surat itu, Adam menyatakan dengan tegas bahwa jika ia meninggal dunia, seluruh aset bergerak maupun tidak bergerak, termasuk saham perusahaan, rumah, dan tabungan deposito, jatuh sepenuhnya ke tangan istrinya, Fiana. Tidak ada satu rupiah pun yang ia wariskan kepada Ibu Ratih. Adam juga menuliskan catatan kaki yang berbunyi, Ibu Ratih, Ibu tiriku, tidak memiliki hak sepeser pun atas harta peninggalan ayah maupun hartaku, karena dia telah melanggar perjanjian pranikah dengan ayah dan terlibat dalam skandal keuangan. Kenyataan ini menghantam Fiana seperti palu godam. Ibu Ratih bukan sekadar ibu mertua yang galak, dia adalah ibu tiri yang serakah. Motif di balik kematian Adam kini terpampang jelas di depan mata Fiana. Harta. Semuanya demi harta. Fiana meletakkan surat itu dengan tangan lemas, lalu mengambil benda berikutnya dari dalam kotak. Sebuah alat perekam suara digital kecil berwarna hitam. Fiana menekan tombol putar. Terdengar suara kresek sebentar, lalu muncullah suara Adam. Suara itu terdengar lelah dan parau, namun tetap tenang. Mendengar suara suaminya lagi membuat tangis Fiana pecah tak tertahan. Ia mendekap alat perekam itu ke dadanya, mendengarkan setiap kata yang diucapkan Adam seolah-olah suaminya sedang duduk di sampingnya saat ini. Dalam rekaman itu, Adam bercerita panjang lebar. Ia mengungkapkan rahasia kelam keluarga yang selama ini ia tutup rapat dari Fiana, agar istrinya tidak khawatir. Adam menceritakan bahwa kematian ayahnya 2 tahun lalu juga memiliki pola yang sama dengan apa yang ia alami sekarang. Ayahnya meninggal mendadak karena serangan jantung setelah rutin meminum jamu kesehatan, racikan Ibu Ratih. Saat itu Adam tidak punya bukti, namun kecurigaannya tidak pernah hilang. Adam menjelaskan bahwa Ibu Ratih terlilit hutang yang sangat besar, mencapai miliaran rupiah, akibat kecanduannya pada investasi bodong yang menjanjikan keuntungan instan. Para penagih hutang sering meneror Ibu Ratih, dan satu-satunya cara bagi wanita itu untuk melunasi hutangnya dan mempertahankan gaya hidup mewahnya adalah dengan menguasai warisan keluarga Adam. Adam menjadi penghalang terakhir bagi Ibu Ratih untuk menguasai segalanya, dan itulah sebabnya Adam harus disingkirkan. Adam juga memberikan instruksi yang sangat spesifik dalam rekaman itu. Ia meminta Fiana untuk tidak langsung melapor ke polisi sendirian, karena Ibu Ratih memiliki koneksi yang cukup luas dan pandai memutarbalikkan fakta. Adam meminta Fiana untuk menghubungi Pak Hendra, sahabat lama ayahnya sekaligus pengacara senior yang sangat jujur, yang kontaknya ia tuliskan di balik foto pernikahan mereka yang juga ada di dalam kotak. Fiana, istriku yang sholehah. Suara Adam terdengar bergetar di akhir rekaman, maafkan Mas tidak bisa menemanimu lagi. Mas sudah berusaha bertahan, tapi racun itu sudah merusak organ Mas terlalu parah. Kamu harus kuat. Jangan percaya pada air mata Ibu Ratih. Dia aktris yang hebat. Leo akan menjagamu. Kucing itu tahu siapa yang jahat. Lari dari rumah ini jika kamu merasa tidak aman, atau lawan dia dengan cerdik. Mas mencintaimu, dunia akhirat. Rekaman berakhir. Keheningan kembali menyelimuti kamar, namun kali ini terasa berbeda. Keheningan itu bukan lagi kesedihan pasrah, melainkan keheningan sebelum badai. Fiana menghapus air matanya dengan kasar. Rasa sedih yang tadinya mendominasi kini perlahan berubah menjadi kemarahan yang membara. Ia membayangkan wajah Ibu Ratih yang tersenyum manis, saat menyodorkan gelas jamu beracun itu pada Adam. Ia membayangkan betapa kejamnya wanita itu membunuh 2 nyawa, suami dan anak tirinya, hanya demi uang kertas yang tidak akan dibawa mati. Fiana menatap Leo. Kucing itu kini sedang menatap Fiana, matanya yang kuning berkilat seolah memberikan kekuatan. Fiana sadar, ia tidak boleh lemah. Jika ia lemah, kematian Adam akan sia-sia dan ia akan menjadi korban berikutnya. Fiana membereskan semua dokumen itu dan memasukkannya kembali ke dalam kotak. Ia harus menyembunyikan kotak ini di tempat yang tidak akan pernah terpikirkan oleh Ibu Ratih. Fiana memandang sekeliling kamarnya, mencari tempat persembunyian yang aman. Lemari pakaian terlalu jelas, bawah kasur terlalu umum.
Tatapan Fiana jatuh pada ventilasi AC sentral di langit-langit kamarnya yang tertutup kisi-kisi besi. Dengan bantuan kursi dan meja, Fiana memanjat naik. Ia membuka skrup kisi-kisi itu menggunakan ujung gunting kuku karena tidak ada obeng. Lalu menyelipkan kotak besi itu jauh ke dalam saluran udara yang gelap dan berdebu. Setelah memastikan kotak itu tidak terlihat dari luar, Fiana memasang kembali kisi-kisinya. Napasnya terengah-engah, namun ia merasa sedikit lebih lega. Bukti kejahatan Ibu Ratih kini aman. Malam itu, Fiana tidak tidur di atas kasur. Ia duduk di lantai bersandar pada dinding di samping lemari, memeluk lututnya dengan Leo yang tidur di pangkuannya. Matanya terus waspada menatap pintu kamar. Setiap suara angin atau derit kayu membuat sarafnya menegang. Ia tahu bahwa mulai besok pagi, ia harus memainkan peran terbesar dalam hidupnya. Ia harus berpura-pura menjadi menantu yang bodoh, lugu, dan rapuh di hadapan pembunuh suaminya. Ia harus menahan rasa jijik dan marahnya demi menjebak wanita iblis itu. Fiana berjanji pada dirinya sendiri dan pada arwah suaminya, ia akan membuat Ibu Ratih membayar lunas setiap tetes racun yang ia berikan pada Adam. Keadilan harus ditegakkan, dan Fiana, dengan bantuan Allah dan penjaga berbulu emasnya, yang akan menjadi eksekutornya. Sinar matahari pagi menembus celah-celah tirai jendela kamar Fiana, membawa janji hari baru yang cerah, kontras dengan kegelapan yang menyelimuti hati penghuninya. Fiana terbangun dengan leher yang kaku karena tidur dalam posisi duduk di lantai. Leo sudah bangun lebih dulu, kucing itu sedang duduk di ambang jendela, mengamati burung-burung yang berkicau di taman. Fiana bangkit, tubuhnya terasa remuk redam, namun tekadnya sekeras baja. Ia menatap pantulan dirinya di cermin rias. Wajahnya pucat, matanya bengkak, dan lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas. Tanpa perlu riasan pun, ia sudah terlihat seperti wanita yang hancur karena depresi. Fiana memutuskan untuk memanfaatkan penampilannya ini. Ia akan memakai topeng, istri yang putus asa, untuk mengelabui musuhnya. Fiana mandi dan mengganti pakaiannya dengan gamis hitam polos yang longgar. Ia sengaja tidak merapikan jilbabnya terlalu sempurna, membiarkan beberapa helai kain terlihat kusut untuk memberikan kesan bahwa ia tidak lagi peduli pada dirinya sendiri. Saat ia turun ke lantai bawah, ia dikejutkan oleh pemandangan di ruang tamu. Beberapa koper besar bermerek mahal sudah bertumpuk di dekat pintu masuk. Suara Ibu Ratih terdengar lantang dari arah dapur, sedang memberikan instruksi kepada pembantu rumah tangga dengan nada membentak. Fiana menarik napas panjang, beristighfar dalam hati, lalu melangkah perlahan menuju sumber suara. Jantungnya berdegup kencang. Setiap sel di tubuhnya berteriak ingin lari atau menyerang wanita itu, tapi Fiana menahannya sekuat tenaga. Di dapur, Ibu Ratih sedang berdiri berkacak pinggang, menunjuk-nunjuk isi kulkas yang terbuka. Ia memarahi pembantu karena stok buah impor kesukaannya tidak ada. Begitu melihat Fiana muncul, wajah Ibu Ratih berubah drastis dalam hitungan detik. Senyum manis yang penuh kepalsuan langsung terpasang. Ia menghampiri Fiana dengan tangan terbuka, memeluk Fiana erat-erat sambil mengelus punggungnya. Bau parfum mahal Ibu Ratih yang menyengat membuat perut Fiana mual, mengingatkannya pada bau kematian yang mengelilingi rumah ini. Ibu Ratih berkata dengan nada prihatin yang dibuat-buat, mengatakan bahwa ia memutuskan untuk pindah sementara ke rumah ini untuk menemani Fiana yang sendirian. Ia beralasan tidak tega membiarkan Fiana larut dalam kesedihan tanpa ada keluarga yang mendampingi. Fiana hanya mengangguk lemah, tidak banyak bicara. Ia membiarkan Ibu Ratih memeluknya, meski tangannya sendiri terkepal erat di balik gamisnya hingga kuku-kukunya memutih. Fiana mengucapkan terima kasih dengan suara lirih yang hampir tak terdengar, memainkan perannya dengan sempurna. Ibu Ratih tampak puas melihat respons Fiana yang pasif. Dalam pikiran wanita jahat itu, Fiana hanyalah domba bodoh yang mudah digiring ke pejagalan. Ibu Ratih kemudian mengambil alih meja makan, duduk di kursi kepala meja yang biasanya diduduki Adam. Ia mulai membicarakan tentang pengelolaan rumah dan aset-aset Adam. Ia berkata bahwa Fiana tidak perlu pusing memikirkan urusan perusahaan yang rumit. Biarkan, Ibu, yang mengurus semuanya bersama tim pengacara, yang tentu saja adalah komplotannya. Fiana hanya mengangguk lagi, berpura-pura tidak mengerti dan tidak berminat pada harta. Siang harinya, saat Ibu Ratih sedang tidur siang di kamar tamu mewah yang ia klaim sebagai kamarnya, Fiana melakukan aksinya. Sehari sebelumnya, sebelum tragedi penemuan kotak itu, Fiana sempat memesan beberapa kamera pengawas mini, CCTV, berbentuk barang sehari-hari melalui toko online untuk memantau kucingnya, namun barang itu baru tiba pagi ini. Kurir meletakkan paket itu di pos satpam, dan Fiana mengambilnya diam-diam lewat pintu samping. Fiana membuka paket itu di kamar mandi yang terkunci. Ada 3 buah kamera, satu berbentuk jam beker digital, satu berbentuk gantungan baju, dan satu lagi berbentuk adaptor charger ponsel.
Dengan gerakan cepat dan hati-hati, Viana memasang kamera-kamera itu di titik-titik strategis. Kamera berbentuk jambeker ia letakkan di ruang kerja Adam, tempat di mana Ibu Ratih pasti akan mencari dokumen-dokumen penting. Kamera berbentuk gantungan baju ia pasang di ruang tengah, menghadap ke arah tangga dan pintu masuk. Sedangkan kamera adaptor charger ia pasang di dapur, tempat di mana makanan dan minuman disiapkan. Viana menghubungkan semua kamera itu ke aplikasi tersembunyi di ponselnya. Jantungnya berpacu saat melakukan instalasi itu, takut Ibu Ratih tiba-tiba bangun dan memergokinya. Untungnya, wanita itu tidur cukup lelap, mungkin kelelahan setelah seharian bersandiwara. Leo mengikuti Viana ke sana kemari, seolah menjadi pengawal pribadi yang memastikan area aman sebelum Viana beraksi. Malam harinya, suasana rumah terasa semakin mencekam. Hujan kembali turun, menambah kesan horor pada rumah besar itu. Ibu Ratih dan Viana makan malam bersama dalam keheningan yang canggung. Ibu Ratih terus-menerus menatap Viana dengan tatapan menyelidik, mencoba mencari celah. Ia bertanya tentang apakah Adam pernah menitipkan dokumen atau kunci brankas pada Viana. Viana menjawab dengan tatapan kosong, mengatakan bahwa Adam tidak pernah membicarakan pekerjaan dengannya, dan ia tidak tahu menahu soal kunci brankas. Ibu Ratih mendecih pelan, tampak kesal namun berusaha menyembunyikannya. Setelah makan, Viana pamit untuk istirahat lebih awal, beralasan kepalanya pusing. Ia membawa Leo masuk ke kamarnya dan mengunci pintu. Namun, Viana tidak tidur. Ia duduk di tepi tempat tidur sambil memantau layar ponselnya. Lewat kamera tersembunyi di ruang kerja Adam, Viana melihat Ibu Ratih masuk ke ruangan itu sekitar pukul 11 malam. Wanita itu tampak tidak lagi mengenakan topeng keramahannya. Wajahnya terlihat bengis dan penuh nafsu. Ibu Ratih mengacak-acak laci meja Adam, melempar berkas-berkas ke lantai dengan kasar. Ia tampak frustrasi mencari sesuatu. Mungkin surat wasiat atau sertifikat aset yang asli. Viana melihat Ibu Ratih menendang kursi kerja Adam dengan marah, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang dengan nada tinggi. Meskipun CCTV itu tidak merekam suara dengan jelas dari jarak jauh, Viana bisa melihat gerak bibir Ibu Ratih yang menyebut kata, bodoh, dan habisi. Darah Viana berdesir. Tiba-tiba, Viana mendengar suara langkah kaki nyata di lorong depan kamarnya. Langkah kaki itu pelan dan hati-hati, berbeda dengan langkah Ibu Ratih yang biasanya tegas. Viana mematikan layar ponselnya dan segera berbaring di kasur, menarik selimut hingga sebatas leher, berpura-pura tidur lelap. Leo yang tidur di kaki Viana mengangkat kepalanya, telinganya bergerak-gerak menangkap suara. Krek! Gagang pintu kamar Viana bergerak turun perlahan. Seseorang mencoba membukanya dari luar. Napas Viana tercekat di tenggorokan. Ia memejamkan mata rapat-rapat, berdoa dalam hati agar grendel pintu itu kuat menahan. Pintu itu terkunci, tentu saja. Namun orang di luar sana tidak menyerah begitu saja. Terdengar suara logam beradu pelan, seperti seseorang mencoba memasukkan kawat atau kunci cadangan ke lubang kunci. Viana mencengkeram sprei kasurnya dengan tangan berkeringat. Ia tahu itu Ibu Ratih. Wanita itu ingin masuk saat Viana tidur. Untuk apa? Untuk mencari kotak yang disembunyikan? Atau untuk melakukan hal yang lebih buruk, seperti membekap Viana dengan bantal? Ketakutan murni melanda Viana. Ia merasa seperti tikus yang terperangkap dalam sangkar bersama ular berbisa. Untungnya, Viana telah mengganjal pintu itu dari dalam dengan kursi kayu berat tepat di bawah gagang pintu, sebuah trik keamanan yang ia pelajari dari internet. Usaha Ibu Ratih untuk membuka paksa pintu itu tertahan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, suara aktivitas di lubang kunci berhenti. Terdengar desahan napas kesal dari balik pintu, diikuti oleh langkah kaki yang menjauh kembali ke arah kamarnya sendiri. Viana membuka matanya. Air mata ketakutan mengalir di pipinya. Ia menatap Leo yang kini duduk tegak di samping kepalanya, menatap pintu dengan geraman rendah yang nyaris tak terdengar. Viana sadar, malam ini ia selamat. Tapi besok, lusa, dan hari-hari berikutnya, Ibu Ratih akan mencoba cara lain yang lebih mematikan. Perang dingin di dalam rumah ini baru saja dimulai, dan Viana harus selalu satu langkah di depan jika ingin tetap hidup. Langit sore itu berwarna jingga kemerahan, memberikan ilusi kehangatan yang palsu pada rumah besar yang kini terasa sedingin es. Viana duduk di ruang keluarga, berpura-pura membaca sebuah majalah desain interior, padahal matanya tidak menangkap satupun gambar di halaman itu. Seluruh indranya waspada, terfokus pada sosok Ibu Ratih yang sedang sibuk di dapur. Sejak kejadian semalam, saat Ibu Ratih mencoba menerobos masuk ke kamarnya, Viana tahu bahwa waktu semakin sempit. Wanita itu sudah kehilangan kesabaran. Topeng, ibu mertua yang baik, yang dikenakan Ibu Ratih mulai retak,
memperlihatkan wajah asli predator yang kelaparan akan harta. Fiana tahu ia harus ekstra hati-hati, karena langkah Ibu Rati selanjutnya pasti akan lebih nekat dan mematikan. Leo, si kucing penjaga, berbaring di atas lemari pajangan yang tinggi. Dari posisi strategis itu, sepasang mata kuningnya mengawasi setiap gerak-gerik Ibu Rati dengan intensitas yang tidak wajar bagi seekor hewan. Aroma rempah-rempah yang kuat mulai menguar dari arah dapur. Itu bukan aroma masakan biasa, melainkan aroma jamu yang pekat, mengingatkan Fiana pada pagi naas ketika ada meregang nyawa. Jantung Fiana berdegup kencang. Ia meremas pinggiran majalah hingga kusut. Ia tahu apa yang akan terjadi. Benar saja, tak lama kemudian, Ibu Rati muncul membawa nampan perak. Di atasnya, terdapat teko keramik cantik dan 2 cangkir. Uap panas mengepul dari cangkir-cangkir itu, membawa bau jahe, kunyit, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tajam dan sedikit logam. Aroma yang sama yang tercium samar dari mulut Adam sesaat sebelum ia meninggal. Ibu Rati berjalan dengan senyum lebar yang dipaksakan, meletakkan nampan itu di meja kopi tepat di depan Fiana. Ibu Rati duduk di sofa seberang, menyilangkan kakinya dengan anggun. Ia menuangkan teh herbal itu ke dalam cangkir Fiana hingga penuh, lalu menuangkan sedikit saja ke cangkirnya sendiri. Ia berkata dengan nada suara yang dibuat selembut mungkin, mengatakan bahwa Fiana terlihat sangat pucat dan kurus. Menurutnya, Fiana butuh asupan energi agar tidak jatuh sakit. Ia mengklaim bahwa teh ini adalah resep rahasia keluarga yang ampuh menenangkan syaraf dan mengembalikan stamina. Fiana menatap cairan berwarna coklat kemerahan di dalam cangkir itu. Cairan itu tampak tidak berdosa, namun insting Fiana berteriak bahwa itu adalah air maut. Fiana mencoba menolak dengan halus, mengatakan bahwa ia sedang tidak ingin minum apa-apa karena perutnya mual. Namun, Ibu Ratih tidak menerima penolakan. Wajahnya mengeras sekilas sebelum kembali tersenyum. Ia mendesak Fiana, mengatakan bahwa penolakan Fiana melukai hatinya. Ia mulai memainkan kartu korban, berkata bahwa ia sudah susah payah meracik minuman ini demi Fiana, dan jika Fiana tidak meminumnya, itu artinya Fiana tidak menghargai niat baik mertuanya. Tekanan psikologis yang diberikan Ibu Ratih begitu kuat. Ia terus menatap Fiana dengan tatapan yang mendominasi, seolah menghipnotis mangsanya untuk patuh. Fiana merasa terpojok. Jika ia terus menolak tanpa alasan yang kuat, Ibu Rati akan curiga bahwa Fiana sudah tahu rencananya. Fiana perlahan mengulurkan tangannya, jari-jarinya gemetar saat menyentuh pegangan cangkir yang hangat itu. Ia mengangkat cangkir itu mendekati bibirnya, matanya melirik Ibu Rati yang tampak menahan napas, menunggu momen di mana racun itu masuk ke tubuh Fiana. Tepat saat bibir cangkir itu hampir menyentuh bibir Fiana, sebuah bayangan besar melesat dari atas lemari. Leo. Kucing Maine Coon itu melompat dengan akurasi yang mematikan. Ia mendarat tepat di tengah meja kopi, menghantam nampan dan teko keramik itu. Prang! Suara pecahan keramik terdengar nyaring memekakkan telinga. Cangkir di tangan Fiana tersenggol tubuh besar Leo, hingga terlempar dan pecah berkeping-keping di lantai marmer. Cairan panas itu menyiprat kemana-mana, membasahi karpet mahal dan ujung gamis Fiana. Leo tidak berhenti di situ. Kucing itu mendesis keras ke arah Ibu Ratih, bulu-bulunya berdiri tegak, memperlihatkan taringnya yang tajam. Reaksi Ibu Rati sungguh di luar dugaan. Wajahnya berubah merah padam karena amarah yang meledak seketika. Ia berdiri dan berteriak histeris, memaki Leo dengan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang wanita terhormat. Ia menyambar majalah yang tergulung dan berusaha memukul Leo. Namun, Leo terlalu gesit. Kucing itu melompat mundur, menghindari pukulan itu, dan terus menggeram rendah sebagai peringatan. Fiana yang masih syok melihat pecahan cangkir di lantai, tiba-tiba menyadari sesuatu. Di bagian lantai marmer putih yang terkena tumpahan teh herbal itu, muncul buih-buih kecil berwarna putih, dan permukaan marmernya sedikit berubah warna menjadi kusam, seolah-olah baru saja tersiram cairan asam korosif. Itu bukan teh biasa. Itu racun keras. Fiana bangkit berdiri, naluri bertahannya mengambil alih. Ia menatap Ibu Ratih yang masih sibuk menyumpah serapah kucingnya. Dengan suara yang tenang namun dingin, Fiana bertanya mengapa Ibu Rati begitu marah hanya karena secangkir teh tumpah. Ia menunjuk ke arah lantai yang berbuih itu. Fiana berkata, "Lihat lantainya, Bu. Kenapa teh herbal bisa membuat lantai marmer melepuh seperti itu? Apa sebenarnya yang Ibu masukkan ke dalam minuman saya?" Pertanyaan itu menggantung di udara, membekukan suasana. Ibu Rati terdiam, tangannya yang memegang majalah turun perlahan. Ia menoleh perlahan ke arah Fiana, dan untuk pertama kalinya, topeng itu benar-benar jatuh. Tidak ada lagi senyum manis, tidak ada lagi kepura-puraan. Yang ada hanyalah tatapan kebencian murni. Ibu Ratih tertawa kecil,
tawa yang kering dan mengerikan. Ia tidak menyangkal. Ia justru melangkah maju mendekati Fiana, menginjak pecahan keramik dengan sepatu hak tingginya. Ia berkata bahwa Fiana ternyata tidak sebodoh yang ia kira. Ia mengakui bahwa ia memang ingin menyusulkan Fiana ke tempat Adam berada. Menurutnya, Fiana adalah benalu yang menghalanginya mendapatkan haknya. Ibu Ratih mengklaim bahwa harta kekayaan keluarga ini seharusnya menjadi miliknya sebagai kompensasi atas tahun-tahun yang ia habiskan melayani ayah Adam yang sakit-sakitan. Ia merasa berhak mengambil kembali apa yang menurutnya dicuri oleh Adam dan Fiana. Pengakuan itu keluar begitu saja, didorong oleh rasa percaya diri yang arogan bahwa Fiana tidak akan bisa lari kemana-mana. Fiana mundur selangkah demi selangkah. Tangannya meraba saku gamisnya, memastikan ponselnya ada di sana. Ia harus merekam ini, atau setidaknya menghubungi bantuan. Namun, Ibu Ratih bergerak cepat. Ia menyadari gerakan tangan Fiana. Dengan kasar, Ibu Ratih menepis tangan Fiana dan mendorongnya hingga Fiana terjatuh ke sofa. Ibu Ratih membungkuk. Wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Fiana, matanya melotot gila. Ia mengancam bahwa jika Fiana berani macam-macam atau mencoba lapor polisi tanpa bukti, ia akan memastikan Fiana mati dengan cara yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar racun. Saat itulah Leo kembali beraksi. Kucing itu tidak tinggal diam melihat majikannya diserang. Ia melompat ke punggung Ibu Ratih, mencakar bahunya yang tertutup baju mahal. Ibu Ratih menjerit kesakitan dan melepaskan Fiana. Ia berputar-putar berusaha melepaskan Leo. Momen kekacauan itu dimanfaatkan Fiana. Ia tidak lari keluar rumah, karena ia tahu pintu depan terkunci, dan kuncinya dipegang Ibu Ratih. Fiana justru mengambil serpihan besar keramik cangkir yang masih memiliki sisa cairan racun di dalamnya, membungkusnya cepat dengan tisu tebal yang ada di meja, dan memasukkannya ke dalam saku. Itu bukti fisik. Fiana kemudian berlari menaiki tangga menuju kamarnya, memanggil Leo untuk ikut. Leo melompat turun dari punggung Ibu Ratih dan berlari menyusul Fiana. Sesampainya di kamar, Fiana langsung mengunci pintu dan menggeser lemari kecil untuk menahan pintu. Napasnya memburu. Ia mendengar Ibu Ratih berteriak-teriak di lantai bawah, membanting barang-barang karena frustrasi. Fiana tahu malam ini tidak akan berakhir dengan tenang. Ia melihat bukti pecahan keramik di tangannya. Cairan itu masih basah. Ini adalah kunci untuk memenjarakan wanita iblis itu. Tapi sekarang, masalah utamanya adalah bertahan hidup. Fiana memeriksa ponselnya, sinyalnya tiba-tiba hilang total. Tidak ada bar sinyal sama sekali. Fiana menyadari dengan ngeri bahwa Ibu Ratih mungkin menggunakan alat peredam sinyal, signal jammer, atau telah memutus kabel telepon rumah. Ia terisolasi. Sendirian di rumah besar bersama pembunuh yang sudah tidak memiliki alasan untuk bersembunyi lagi. Malam semakin larut, dan kegelapan di luar rumah semakin pekat seiring dengan badai yang mengamuk. Angin kencang memukul-mukul jendela kamar Fiana, menciptakan suara gemuruh yang menakutkan. Di dalam kamar, Fiana duduk meringkuk di sudut, memeluk lututnya. Leo duduk tegak di sampingnya, telinganya bergerak-gerak liar menangkap setiap suara mencurigakan. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip sekali, 2 kali, lalu mati total. Kegelapan absolut langsung menyergap ruangan itu. Bukan hanya lampu kamar, Fiana bisa melihat dari celah bawah pintu bahwa lampu di lorong juga mati. Listrik di seluruh rumah telah dipadamkan. Ini bukan pemadaman bergilir dari PLN, Fiana yakin itu. Ibu Ratih sengaja mematikan sekring utama untuk menciptakan arena perburuan yang menguntungkan dirinya. Fiana menahan napas, matanya berusaha beradaptasi dengan kegelapan. Kilatan petir sesekali menyambar, memberikan penerangan sekilas yang justru menambah kesan horor, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding. Dalam keheningan di antara suara guntur, terdengar suara langkah kaki berat menaiki tangga kayu. Duk, duk, duk. Langkah itu lambat dan disengaja, seolah sang pemilik langkah ingin menebar teror psikologis kepada mangsanya. Lalu terdengar suara benda logam yang diseret di lantai. Suara itu menyayat telinga, srek, srek. Fiana menduga itu adalah tongkat bisbol logam milik Adam yang tersimpan di gudang bawah, atau mungkin pisau daging besar dari dapur. Suara Ibu Ratih terdengar menggema di lorong yang gelap, suaranya tidak lagi terdengar seperti manusia waras. Ia bernyanyi pelan, senandung lagu lama yang sumbang dan mengerikan. Fiana sayang, ayo keluar, jangan main petak umpet sama ibu. Suaranya terdengar manis namun penuh racun. Fiana menutup mulutnya rapat-rapat dengan tangan, air mata ketakutan mengalir deras di pipinya. Ia tahu pintu kamarnya tidak akan bertahan lama jika Ibu Ratih mendobraknya dengan senjata itu. Ia harus bergerak. Ia tidak bisa terperangkap di sini seperti tikus dalam lubang. Ia harus mencapai ruang tengah di lantai bawah, tempat ia sudah menyiapkan perangkap terakhirnya.
Tapi untuk sampai ke sana, ia harus melewati Ibu Ratih. Brak! Pintu kamar Viana dihantam keras. Kursi dan lemari penahan bergeser sedikit. Buka pintunya, Viana. Percuma kamu sembunyi. Tidak ada yang akan menolongmu malam ini. Satpam kompleks sedang tidur, hujan terlalu deras untuk mendengar teriakanmu. Teriak Ibu Ratih dari balik pintu. Hantaman kedua datang lebih keras, membuat engsel pintu retak. Viana menatap Leo. Kucing itu menatapnya balik, lalu berjalan menuju jendela kamar yang menghadap ke balkon samping. Viana mengerti. Itu satu-satunya jalan keluar. Meskipun berbahaya karena licin oleh hujan, balkon itu terhubung dengan tangga darurat memutar menuju halaman samping. Viana membuka kunci jendela dengan hati-hati agar tidak bersuara. Angin kencang langsung menampar wajahnya, membawa air hujan masuk ke kamar. Viana memanjat keluar jendela, disusul oleh Leo. Mereka merayap di balkon yang basah dan licin. Di dalam kamar, pintu akhirnya jebol. Viana mendengar Ibu Ratih masuk sambil berteriak marah, karena mendapati kamar itu kosong. Viana dan Leo menuruni tangga besi dengan cepat namun senyap. Petir menyambar lagi, menerangi sosok Viana yang sedang menuruni tangga. Sialnya, Ibu Ratih melihatnya dari jendela kamar. Kau pikir kau bisa lari? Teriak Ibu Ratih. Wanita itu segera berbalik lari keluar kamar untuk mengejar Viana lewat tangga utama dalam rumah. Viana sampai di halaman samping dan segera masuk kembali ke dalam rumah melalui pintu dapur yang tidak terkunci. Napasnya tersengal-sengal, jantungnya serasa mau meledak. Ia basah kuyup, dingin, dan gemetar. Rumah bagian bawah gelap gulita, seperti labirin maut. Viana meraba-raba dinding, berusaha menuju ruang tengah. Leo berjalan di depannya. Mata kucing yang bisa melihat dalam gelap menjadi penunjuk jalan bagi Viana. Leo sesekali berhenti dan menoleh, memastikan Viana masih mengikutinya. Mereka harus sampai ke ruang tengah sebelum Ibu Ratih turun. Namun, langkah Viana terhenti saat mendengar suara tawa Ibu Ratih dari arah ruang makan, yang merupakan jalan pintas menuju ruang tengah. Ibu Ratih sudah ada di bawah. Dia lebih cepat dari dugaan Viana. Aku tahu kamu masuk lagi, Viana. Baumu seperti ketakutan. Ujar Ibu Ratih. Viana membeku. Ia tidak bisa lewat sana. Ia harus memutar lewat gudang bawah tangga dan lorong pelayan. Viana berbelok arah, merangkak perlahan di lantai agar tidak menimbulkan suara langkah kaki. Leo mengikutinya dengan setia, tubuhnya merendah menyusuri lantai. Di tengah kegelapan lorong pelayan, Viana tidak sengaja menyenggol sebuah vas bunga di atas meja konsol. Vas itu bergoyang. Viana menangkapnya sebelum jatuh. Tapi vas itu sempat beradu dengan meja menimbulkan bunyi tak yang cukup keras di keheningan rumah. Hening sejenak. Lalu terdengar langkah kaki Ibu Ratih berubah arah, menuju ke tempat Viana bersembunyi. Ketemu. Bisik Ibu Ratih dari ujung lorong. Viana panik. Ia melihat sebuah lemari penyimpanan alat kebersihan di dekatnya. Tanpa pikir panjang, ia masuk ke dalam lemari sempit itu bersama Leo dan menutup pintunya, menyisakan celah kecil untuk mengintip. Dari celah lemari, Viana melihat siluet Ibu Ratih berjalan melewati lorong. Di tangannya, ia memegang sebuah pisau daging besar yang berkilau terkena pantulan cahaya kilat. Wajahnya terlihat mengerikan dalam remang-remang, matanya melotot liar mencari mangsanya. Ibu Ratih berhenti tepat di depan lemari tempat Viana bersembunyi. Ia mengendus-endus udara seperti binatang buas. Aku tahu kamu di sini, Viana. Keluar saja. Kalau kamu keluar baik-baik, aku janji akan cepat. Tidak sakit kok. Bujuknya dengan nada psikopat. Viana membekap mulut Leo dan mulutnya sendiri, menahan napas sampai dadanya sakit. Jika Leo mengeong sekarang, tamatlah riwayat mereka. Namun, Leo diam 1000 bahasa. Kucing cerdas itu tampaknya mengerti bahaya yang mengancam. Ia duduk diam di kaki Viana, tidak bergerak sedikitpun. Ibu Ratih berdiri di sana selama 1 menit yang menyiksa, lalu akhirnya mendengus kesal dan berjalan menjauh menuju dapur, mengira Viana lari ke sana. Viana menghembuskan napas lega yang tertahan. Ia selamat kali ini, tapi ia tidak bisa terus bersembunyi. Ia harus menyelesaikan ini. Viana ingat rencana awalnya. Ia harus memancing Ibu Ratih ke ruang tengah, di mana ia telah menyembunyikan ponsel cadangan, ponsel kerja Adam yang ia temukan di laci, yang terhubung dengan powerbank dan sudah ia setel untuk melakukan siaran langsung segera setelah ia menekan satu tombol. Viana menunggu sampai langkah kaki Ibu Ratih terdengar jauh, lalu ia keluar dari lemari. Dengan sisa keberanian yang ia kumpulkan dari memori tentang Adam dan kejahatan yang dilakukan wanita itu, Viana melangkah mantap menuju ruang tengah. Ia tidak lagi lari. Ia akan menghadapi monster itu. Viana meraba dinding ruang tengah,
Menemukan letak ponsel yang ia sembunyikan di antara tumpukan buku di rak, tepat menghadap ke area terbuka ruang tamu. Ia menekan tombol Go Live di layar ponsel itu. Cahaya kecil indikator merah menyala. Ratusan ribu pengikut akun bisnis Adam akan mendapatkan notifikasi siaran langsung sekarang. Ibu! Teriak Viana lantang, memecah keheningan rumah. Suaranya bergema, penuh tantangan. Dari kejauhan, terdengar langkah kaki Ibu Ratih berhenti. Lalu langkah itu berbalik, kali ini dengan tempo cepat dan penuh nafsu membunuh. Wah, akhirnya tikus kecil berani keluar, sahut Ibu Ratih sambil tertawa. Ia muncul dari kegelapan, berjalan perlahan menuju cahaya remang di ruang tengah di mana Viana berdiri tegak menunggunya. Panggung terakhir telah siap. Viana berdiri sebagai umpan, Leo bersembunyi di balik sofa sebagai eksekutor, dan ribuan mata netizen di dunia maya akan menjadi saksi pengadilannya. Viana berdiri tegak di tengah ruang tamu yang remang-remang, hanya diterangi oleh kilatan petir yang sesekali menyambar dari balik jendela besar yang basah oleh hujan badai. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga rasanya sakit, seolah tulang rusuknya tak lagi mampu menahan debaran ketakutan yang bercampur dengan adrenalin. Di belakangnya, tersembunyi di antara deretan buku-buku tebal di rak dinding, sebuah ponsel pintar sedang menyiarkan secara langsung segala kejadian di ruangan itu ke jagat maya. Indikator lampu merah kecil di layar ponsel itu berkedip dalam diam, menjadi satu-satunya mata yang menghubungkan Viana dengan dunia luar. Satu-satunya harapan keselamatan yang ia miliki di tengah isolasi yang diciptakan oleh ibu mertuanya sendiri. Viana telah memosisikan dirinya tepat di area yang tertangkap kamera, menjadikan dirinya umpan hidup untuk memancing pengakuan dari seorang pembunuh berdarah dingin. Suara langkah kaki Ibu Ratih terdengar semakin jelas, beradu dengan lantai kayu, mendekat dari arah lorong dapur yang gelap gulita. Wanita itu tidak lagi berjalan dengan anggun seperti sosialita yang biasa ia tampilkan di depan publik. Langkahnya berat, seret, dan penuh ancaman. Di tangan kanannya, sebuah pisau daging besar berkilau samar tertimpa cahaya kilat, benda tajam itu tampak mengerikan di tangan seorang wanita yang seharusnya menjadi sosok ibu. Ibu Ratih muncul dari kegelapan, wajahnya yang biasanya dipulas riasan sempurna kini tampak berantakan, rambutnya kusut, dan matanya melotot liar memancarkan kegilaan. Ia berhenti beberapa meter di depan Viana, senyum seringai menghiasi bibirnya saat melihat menantunya berdiri mematung seolah pasrah menerima nasib. Viana menarik napas dalam-dalam, berusaha mengontrol getaran dalam suaranya. Ia tahu ia harus membuat Ibu Ratih bicara. Ia harus memancing wanita itu untuk menumpahkan segala kebusukan hatinya agar ribuan orang yang sedang menonton siaran langsung itu bisa menjadi saksi. Viana memulai konfrontasi dengan pertanyaan sederhana namun menohok. Ia bertanya mengapa Ibu Ratih begitu membenci Adam. Padahal Adam adalah anak yang selalu menghormatinya dan membiayai hidup mewahnya selama ini. Viana bertanya apa salah suaminya, hingga harus dibunuh dengan cara yang begitu keji menggunakan racun. Suara Viana bergema di ruangan yang sunyi, terdengar rapuh namun menuntut jawaban. Ibu Ratih tertawa, suara tawanya melengking tinggi, memantul di dinding-dinding rumah yang kosong. Ia melangkah maju perlahan, memainkan pisau di tangannya. Dengan nada meremehkan, Ibu Ratih menjawab bahwa kesalahan Adam adalah karena dia lahir dan bernapas. Ibu Ratih mulai meracau, menumpahkan segala dendam yang telah ia pendam bertahun-tahun. Ia berteriak bahwa ia muak harus berpura-pura menjadi ibu yang baik bagi anak tiri yang tidak tahu diuntung. Ia mengaku bahwa ia menikahi ayah Adam hanya demi uang, untuk menutupi hutang-hutang investasi bodongnya, yang menumpuk hingga miliaran rupiah. Ia merasa berhak atas setiap sen harta keluarga ini sebagai bayaran atas masa mudanya yang hilang demi mengurus ayah Adam yang sakit-sakitan. Viana terus memancingnya, mundur selangkah demi selangkah untuk menjaga jarak namun tetap dalam jangkauan kamera. Viana bertanya tentang ayah Adam. Apakah kematian ayah mertuanya 2 tahun lalu juga ulah Ibu Ratih? Pertanyaan itu membuat Ibu Ratih berhenti sejenak. Wajahnya berubah menjadi ekspresi bangga yang mengerikan. Dengan lantang, Ibu Ratih mengakui segalanya. Ia berkata bahwa orang tua bangka itu terlalu lama mati. Jadi ia membantunya dengan sedikit campuran, herbal, spesial di minumannya setiap malam, persis seperti yang ia lakukan pada Adam. Ia menjelaskan dengan detail betapa mudahnya menyingkirkan mereka berdua, karena mereka terlalu percaya padanya. Pengakuan itu keluar begitu lancar, tanpa rasa bersalah sedikitpun, seolah membunuh manusia hanyalah sebuah tugas rumah tangga biasa. Di dunia maya, ribuan komentar mulai membanjiri layar siaran langsung yang tidak dilihat oleh Viana maupun Ibu Ratih. Netizen yang menonton dengan ngeri mulai memanggil polisi, menandai akun-akun aparat, dan merekam layar pengakuan tersebut. Penonton melonjak drastis dari ratusan menjadi puluhan ribu dalam hitungan menit, karena algoritma media sosial mengangkat kejadian mengerikan itu. Namun, di ruang tamu itu, Viana sendirian menghadapi maut.
Ibu Ratih yang merasa sudah menang telak karena Viana terpojok dan terisolasi, akhirnya memutuskan untuk mengakhiri sandiwaranya. Ia mengangkat pisaunya tinggi-tinggi, matanya terkunci pada leher Viana. Ia berteriak bahwa setelah Viana mati, ia akan mengarang cerita bahwa Viana bunuh diri karena depresi ditinggal suami, dan semua harta itu akan jatuh ke tangannya tanpa ada yang bisa menghalangi lagi. Ibu Ratih menerjang maju dengan kecepatan yang mengejutkan. Viana menjerit dan mencoba menghindar ke samping. Namun ujung gamisnya tersangkut kaki meja, membuatnya terjatuh ke lantai. Ibu Ratih berdiri di atasnya, siap menghunjamkan pisau itu. Viana memejamkan mata, menyebut asma Allah, pasrah jika ini adalah akhir hidupnya. Namun, tepat pada detik yang krusial itu, sebuah bayangan hitam besar melesat dari balik sofa seperti peluru. Leo. Kucing Mainechon itu melompat dengan kekuatan penuh, bukan lagi sebagai hewan peliharaan yang manja, melainkan sebagai predator pelindung yang ganas. Leo mendarat tepat di wajah Ibu Ratih, keempat kakinya yang memiliki cakar tajam mencengkram kulit wajah dan bahu wanita itu. Ibu Ratih menjerit kesakitan, suaranya melengking memecah badai. Keseimbangannya goyah, pisau di tangannya terlempar jauh ke sudut ruangan. Ia berusaha menarik Leo dari wajahnya, namun kucing besar seberat 10 kilogram itu bertahan dengan gigih, menggigit dan mencakar apa saja yang bisa ia raih. Darah mulai mengucur dari wajah Ibu Ratih. Ia terhuyung-huyung mundur, menabrak meja hias hingga vas bunga besar jatuh dan pecah berkeping-keping. Leo akhirnya melompat turun setelah memberikan serangan fatal, berdiri di depan Viana dengan punggung melengkung, bulu berdiri tegak, dan geraman yang terdengar seperti auman harimau kecil. Ibu Ratih jatuh terduduk, memegangi wajahnya yang hancur. Ia menangis dan memaki, meraba-raba lantai mencari pisaunya kembali dengan mata yang tertutup darah. Viana yang melihat kesempatan itu segera bangkit, menyambar pisaunya dan melemparnya jauh ke bawah kolong lemari yang sulit dijangkau. Viana mundur menjauh, mendekap Leo yang masih waspada. Saat Ibu Ratih hendak bangkit lagi dengan kemarahan yang membabi buta, terdengar suara sirine yang meraung-raung dari kejauhan, semakin lama semakin dekat. Cahaya biru dan merah mulai berkedip-kedip menembus jendela, memantul di dinding ruang tamu. Terdengar suara dentuman keras di pintu depan. Brak! Pintu kayu jati yang kokoh itu didobrak paksa dari luar. Sekelompok polisi bersenjata lengkap berhamburan masuk, diikuti oleh Pak Hendra, pengacara Adam, yang wajahnya pucat pasi. Rupanya, salah satu penonton siaran langsung itu adalah staf Pak Hendra yang langsung melapor. Polisi langsung menodongkan senjata ke arah Ibu Ratih yang masih berlumuran darah, dan tampak seperti orang gila. Teriakan polisi memerintahkan Ibu Ratih untuk tiarap menggema di ruangan itu. Wanita itu terdiam, napasnya memburu, matanya menatap nanar ke sekeliling. Saat itulah matanya menangkap ponsel di rak buku. Layarnya masih menyala, menampilkan wajahnya sendiri dan ribuan komentar caci maki yang bergulir cepat. Ibu Ratih menyadari satu hal yang lebih menyakitkan daripada cakaran kucing. Seluruh dunia baru saja menyaksikan wajah aslinya. Ia tamat. Hujan badai telah reda, menyisakan gerimis kecil yang membasahi halaman rumah yang kini dipenuhi oleh mobil polisi dan warga sekitar yang penasaran. Garis polisi berwarna kuning melintang di depan pintu utama rumah mewah itu. Viana duduk di kursi teras, dibalut selimut tebal yang diberikan oleh tim medis. Di pangkuannya, Leo duduk tenang sambil menjilati kakinya yang sedikit kotor, seolah baru saja menyelesaikan tugas patroli biasa dan bukan baru saja menyelamatkan nyawa majikannya dari pembunuhan. Pak Hendra duduk di samping Viana, memberikan segelas air mineral dan menepuk bahu wanita itu dengan lembut, memberikan kekuatan. Viana menatap kosong ke arah mobil polisi. Di sana, Ibu Ratih sedang digiring keluar dengan tangan terborgol. Penampilannya hancur total. Wajahnya diperban di beberapa bagian akibat cakaran Leo, rambutnya acak-acakan, dan gamis mahalnya kotor. Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan yang biasa ia pamerkan. Ia berjalan tertunduk, menghindari sorot lampu kamera wartawan yang sudah berkumpul di depan gerbang. Saat ia hendak dimasukkan ke dalam mobil patroli, Ibu Ratih sempat menoleh ke arah teras. Tatapannya bertemu dengan mata Viana, lalu beralih ke mata kuning Leo yang menatapnya tajam dari kejauhan. Ibu Ratih menjerit histeris, berteriak tentang kucing setan dan hantu Adam, meronta-ronta seperti orang yang kehilangan akal sehat sebelum akhirnya dipaksa masuk ke dalam mobil oleh petugas. Hari-hari berikutnya adalah pusaran kesibukan hukum yang melelahkan bagi Viana, namun ia menjalaninya dengan ketabahan yang luar biasa. Berkat bukti-bukti yang sangat kuat, hasil lab racun arsenik, rekaman suara Adam, kotak besi berisi dokumen penipuan, dan yang paling telak, video siaran langsung pengakuan Ibu Ratih, proses hukum berjalan sangat cepat. Polisi juga melakukan penggalian makam, ekshumasi, terhadap jenazah Adam dan ayahnya.
Hasil otopsi mengonfirmasi adanya racun yang sama di kedua tubuh mereka, memperberat dakwaan terhadap Ibu Ratih menjadi pembunuhan berencana ganda. Di pengadilan, Ibu Ratih mencoba menggunakan alasan gangguan jiwa untuk menghindari hukuman, namun saksi ahli dan rekam jejak digital judinya membuktikan bahwa ia melakukan semua kejahatan itu dengan sadar dan terencana demi uang. Hakim menjatuhkan vonis maksimal, penjara seumur hidup tanpa kemungkinan remisi. Karma tidak berhenti di situ. Seluruh aset Ibu Ratih disita oleh negara dan pihak bank untuk melunasi hutang-hutang investasi bodongnya. Wanita yang dulu memuja kemewahan itu, kini harus menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi yang dingin dan sempit. Kabar yang didengar Viana dari Pak Hendra, di dalam penjara, Ibu Ratih sering mengalami ketakutan parah. Ia menjadi paranoid setiap kali melihat kucing liar yang berkeliaran di area lapas, berteriak-teriak minta tolong karena mengira kucing-kucing itu adalah jelmaan Adam yang datang menuntut balas. Wajah cantiknya yang dulu ia banggakan kini penuh parut bekas luka yang tak kunjung sembuh, menjadi pengingat abadi akan kejahatannya. 6 bulan berlalu sejak malam mengerikan itu. Musim telah berganti, dan bunga-bunga di taman belakang rumah Viana mulai bermekaran kembali. Rumah itu tidak lagi terasa angker atau menyedihkan. Viana telah merenovasi ulang beberapa bagian rumah, membuang semua barang-barang peninggalan Ibu Ratih dan menggantinya dengan suasana yang lebih cerah dan hangat. Viana, yang kini memegang kendali penuh atas perusahaan dan yayasan amal peninggalan Adam, telah tumbuh menjadi wanita bisnis yang tangguh namun tetap santun dan dermawan. Ia menyalurkan sebagian besar kekayaannya untuk membangun rumah singgah bagi anak yatim dan pusat penyelamatan hewan terlantar, sesuai dengan amanah Adam yang ia temukan di buku harian suaminya. Sore itu, langit berwarna jingga keemasan yang indah. Viana duduk di bangku taman di bawah pohon mangga tua, tempat di mana kotak rahasia itu dulu ditemukan. Ia sedang membaca buku sambil menikmati angin sore. Di sampingnya, terdapat sebuah nisan kecil yang indah bertuliskan nama Adam, sebuah prasasti peringatan yang ia buat untuk mengenang suaminya di tempat favorit mereka. Viana menutup bukunya, menatap langit, dan tersenyum tipis. Ia merasa lega. Beban berat telah terangkat dari pundaknya. Keadilan telah ditegakkan, dan ia tahu Adam kini bisa beristirahat dengan tenang di alam sana. Tiba-tiba, Viana merasakan beban berat di pangkuannya. Leo melompat naik, mendengkur keras sambil menggosokkan kepalanya ke tangan Viana. Kucing besar itu kini terlihat sangat sehat. Bulu emasnya berkilau tertimpa sinar matahari, dan kakinya yang dulu pincang sudah sembuh total. Leo telah menjadi selebriti di media sosial, dikenal sebagai kucing pahlawan. Namun bagi Viana, Leo adalah lebih dari sekadar hewan peliharaan. Leo adalah bagian dari jiwa Adam yang tertinggal untuknya. Viana memeluk leher Leo, membenamkan wajahnya di bulu tebal kucing itu. "Terima kasih, Leo," bisik Viana lembut. "Kita berhasil. Mas Adam pasti bangga sama kamu." Leo mengeong pelan, suaranya berat dan berwibawa, lalu memejamkan mata menikmati elusan majikannya. Di tengah keheningan taman yang damai itu, Viana merasakan kehadiran hangat yang familiar. Bukan hantu, melainkan kenangan cinta yang tidak akan pernah mati. Ia tahu, selama Leo ada di sisinya, ia tidak akan pernah benar-benar sendirian. Hidup harus terus berjalan, dan Viana siap melangkah ke depan, membawa jejak emas kenangan suaminya di setiap langkah kebaikan yang ia buat. Cerita tentang keserakahan telah berakhir, digantikan dengan lembaran baru tentang kesetiaan dan keberanian yang abadi. Keberanian yang abadi, keberanian yang abadi, keberanian yang abadi, keberanian yang abadi, keberanian